ikut organisasi tidak hanya sia-sia. Banyak orang yang Ya. kemudian ngatain ikut IPNU dan IPPNU itu hanya sekedar udrak-udruk kalau bahasa Jawanya. Itu kalau Hanya bagi orang yang nggak ngerti nggak aja ngerti, ya ngerti. gitu Nah, ya. makanya kita sebagai IPNU dan IPPNU sebagai kepengurusan ini bagaimana kemudian memberikan semangat bagi teman-teman atau edukasi-edukasi program-program kerja yang bisa mencerdaskan mereka, yang kemudian bisa menggiring mereka menjadi orang yang betul-betul berguna, tidak hanya sekedar udrak-udruk seperti apa ya. Kita menjawab tantangan tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Ini kita akan berbincang-bincang santai tentang IPNU. Apa sih IPNU itu? Ini sudah hadir Ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk yaitu Kang Arif. Iya, betul. Kang Arif, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik dan tetap semangat ya. Tetap semangat pastinya. Pastinya dong kayak gitu ya. Kang Arif, ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang IPNU. Karena apa? Mungkin anak muda itu banyak yang belum tahu IPNU itu apa sih kayak gitu ya kan. Iya, Nah, iya, ini betul, Anda betul. harus sebagai ketuanya kan harus memotivasi tentunya. Memotivasi. Oke. Apa sih IPNU itu? IPNU itu ini menurut sudut pandang saya dan kemudian saya kok betul-betul suka dengan IPNU ya. Ya. Jadi nggak usah menjelaskan kaitannya IPNU itu apa, karena orang itu kalau bisa menilai IPNU itu berarti sudah cinta kayak Oh gitu. iya, cinta. IPNU itu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya. IPNU itu adalah badan otonom yang bergerak di bidang keterpelajaran. Badan otonomi ya, gitu badan ya. otonom di tubuh NU dan paling kecil dari banom-banomnya. Oh, berarti usianya paling junior Paling dibandingkan junior. banom-banom lainnya. Maksudnya paling junior itu pembagian umurnya. Oh, iya. Karena di IPNU itu umurnya adalah rentan usia 13 tahun sampai dengan 24. 13 tahun. 13 tahun. Jadi Artinya masih anak baru gede baru gitu ya. gede, remaja. Nah, kalau motivasi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan yang di keterpelajaran, mungkin yang ada di sekolah menengah, kemudian di sekolah pertama dan sampai dengan di mahasiswa, motivasinya adalah di IPNU itu asik. Yang terpenting dalam usia remaja kita itu diisi hal-hal yang baik. Nah, ikutilah IPNU. Kalau ingin lebih tahu IPNU itu apa, ikutilah. Jangan kemudian hanya sekedar kepo. IPNU apa? Karena kalau sekedar kepo nanti jadinya ya juga hanya Tanya-tanya kepo-kepo aja. Ya, ini anak muda jangan kepo-kepo aja. Jangan kepo-kepo aja. Ikutlah ya. Kita Ikutlah implementasikan dengan IPNU, gitu. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oke. Kan kalau gini ketika sudah kepo, rasa ingin tahunya tinggi di IPNU, aku masih muda nih, aku pengen ikut IPNU nih. Iya. Persyaratannya untuk menjadi anggota IPNU itu apa kayak gitu? Persyaratannya bagi teman-teman yang belum mengenal IPNU dan kepingin tahu, jangan hanya sekedar kepo, ini ada pengkaderan. Kalau di IPNU itu gabung di IPNU ada pengkaderan yang namanya Makesta. Masa Kesetiaan Anggota. Itu bisa Makesta sejak usia 13 tahun tadi yang saya bilang, karena rentan usia 13 sampai 24 di masing-masing pimpinan itu ada Makesta. Oh gitu. Di masing-masing bidang berarti. Bukan masing-masing bidang, masing pimpinan. Contoh kalau di IPNU itu karena pembagiannya ada pimpinan pusat itu paling se-Indonesia. Kemudian ada pimpinan wilayah itu provinsi, terus kemudian pimpinan cabang kabupaten, pimpinan yang ada di kecamatan, pimpinan cabang, dan kemudian di desa ada pimpinan ranting. Nah, masing-masing dari mereka itu punya program yang mana merekrut mereka-mereka yang kepingin gabung IPNU. Nah, lewatnya itu Makesta. Punya bidang pengkaderan yang disebut Makesta. Itu awal masuk di IPNU. Oh iya. Oke ya.
Artinya berarti semua pelajar baik itu SMP, MTSN sampai kuliah Mas ya. bisa masuk di Bisa, IPNU. bisa. Oke. Pokok di rentan usia 13 sampai dengan 24 karena disarankan itu kenapa? Karena selebihnya kan bisa masuk di banom lain kalau ingin berkhidmat di NU. Oh, Kalau iya. betul-betul berkhidmat di IPNU, kalau usianya masih pelajar, sarannya adalah masuk di IPNU bagi laki-laki. oke. Karena IPNU itu hanya laki-laki. Oh, Nggak iya. ada IPNU perempuan nggak Oh ada. iya, kalau IPNU perempuan itu IPPNU Nah, gitu. betul. Ada sendiri lagi ya. Ada sendiri lagi. Seperti antaranya Fatayat sama Rijalul Ansor itu ya. Sama Ansor. Ansor ya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang itu bergeraknya di bidang apa ya? Atau programnya yang Anda buat dengan rekan-rekan Anda di PC Kabupaten Nganjuk itu apa aja programnya itu? Kalau program berbicara kaitannya dengan program PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Nganjuk ini punya program kerjasama. Artinya kalau kita itu sebenarnya banom yang berbeda, tapi karena kita itu seirama, saling beriringan, itu kita kerjasama. Nah, programnya itu ada program internal untuk kemudian memberikan edukasi. Artinya ikut organisasi tidak hanya sia-sia. Banyak orang yang Ya. kemudian ngatain ikut IPNU dan IPPNU itu hanya sekedar udrak-udruk kalau bahasa Jawanya. Itu kalau Hanya bagi orang yang nggak ngerti nggak aja ngerti. ya Oke. gitu Nah, ya. makanya kita sebagai IPNU dan IPPNU sebagai kepengurusan ini bagaimana kemudian memberikan semangat bagi teman-teman atau edukasi-edukasi program-program kerja yang bisa mencerdaskan mereka, yang kemudian bisa mengiring mereka menjadi orang yang betul-betul berguna, tidak hanya sekedar udrak-udruk seperti apa ya. Kita menjawab tantangan tersebut itu seperti Anak tantangan. muda jangan hanya udrak-udruk. Jangan udrak-udruk. Buatlah organisasi, ikutlah organisasi yang positif untuk pengembangan diri gitu Nah, ya. betul. Gitu. Oke, berarti artinya gini ya. Rasanya gimana sih pengalaman pribadi Anda ketika Anda belum berorganisasi sama Anda sudah berorganisasi? Ada nggak bedanya kualitas hidup Anda itu? Perbedaannya adalah yang semula tidak tertata, tidak termanage, ini ketika sudah berorganisasi itu Ya. beda. Manage-nya adalah walaupun kita kalau di organisasi kesana kemari, tapi ini ada manajemennya tersendiri. Oh, ternyata terarah. Oh, ternyata barokahnya seperti ini ikut organisasi. Kalau dulu-dulu sebelum organisasi ya saya sebetulnya sudah aktivis sebelum masuk IPNU. Oh iya. Saya itu sebelum masuk IPNU sudah aktivis di Pramuka, di OSIS kalau di sekolah-sekolah, di OSIS, kemudian di MT, Majelis Taklim, di Rohis juga. Nah, di Rohis. Kebetulan waktu itu di tahun 2017 guru saya atau pembina saya ngutus ikut Makesta. Kebetulan diadakan Makesta di sekolahan saya. Saya itu sekolah di SMKN 1 Tanjung Anom. Oh, Anda Tanjung Anom Tanjung Anom. aslinya. Oh. Aslinya itu Prambon kalau aslinya. Sekolahnya di Tanjung Anom. Terus guru bilang ikut Makesta. Oh, Makesta dan sebagainya. Daripada saya kepo, ya ikutlah. Ikut. Oh, IPNU ternyata gini. Terus kemudian setelah Makassar saya lebih kepo lagi di wilayah saya ada nggak IPNU. Oh, ternyata ada. Saya ikut lagi. Saya ikuti lagi kegiatan saya ikuti sampai sekarang. Jadi setiap kali saya kepo, saya tidak hanya sekedar kepo di luar. Saya kalau kepo di luar nanti dibayang gimana gitu ya. Ini kepo positif Kepo pemirsa. positif. Gitu. Kepo ikuti hanya Iya. tidak. Jadi perjalanannya gitu di tahun 2017 ikut IPNU, kemudian berjalan di kecamatan, gabung sama teman-teman di kecamatan. Oh, ternyata di desa ini perlu dikembangkan IPNU juga. Saya ngidupi di ranting juga. Panggilan hati tergerak karena bidang saya kemudian kalau di sekolah kan MT. Nah, di desa saya masih ngaji kan banyak teman-teman. Nah, teman-teman ini saya giring ikut IPNU. Ikut kegiatan. Nah, kegiatan kalau di ranting kan di IPNU simpel, tidak muluk-muluk harus gini-gini enggak. Di IPNU di ranting itu
bisa mengistiqomahkan kegiatan rutinan, bisa sholawatan, bisa ngaji, dan bisa hal-hal yang lain. Nah, ini sifatnya istiqomah, ini sudah luar biasa. Nah, kalau dibanding kegiatan yang terlalu branding besar tapi tidak istiqomah, ini menurut saya kurang lah, karena di Ibnu itu butuh pengkaderan, bukan kemudian hanya sekedar besar tinggalkan besar, tinggal tidak. Itu nggak mudah loh ya, ketika Anda mengajak teman-teman yang mana notabene masih anak-anak ya, masih usia anak, menuju usia pencarian jati diri. Iya. Yang mana kan kebanyakan kan biasanya sukanya happy dulu, ngopi, wifi. Nah, kebetulan. Itu gimana kok Anda bisa mengajaknya itu loh? Anda pakai siasat apa itu? Siasat. Ya, motivasi saya kala itu adalah karena ini juga waktu saya ngaji, waktu saya belajar itu sering dibilangin lakukan hal yang terbaik walaupun itu kecil. Saya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali mengajak teman ke hal yang baik. Nah, mungkin dengan ikut Ibnu ini baik. Oh, ternyata baik. Cuman ya perlu perjuangan karena mengajak ini. Nah, saya tidak patah semangat itu. Kalaupun mereka kemudian sudah nyerah, ya sudah. Saya tidak terlalu monoton mengajak orang itu, karena Ibnu itu lagi-lagi kita keterpelajaran dan pengkaderan yang harus dikader adalah generasi berikutnya. Kalau dari teman seperjuangan kok tidak bisa saya rangkul, saya yang ada di bawah-bawah. Menjemput kader lah ya. Menjemput kader. Artinya ini Anda merasa gini nggak sih? Kadang orang itu kan gini, ngapain sih ikut organisasi, untungnya apa gitu kan. Dan kalau Anda menjadi promotor atau penggerak itu kan mesti banyak berkorbannya, jelas. Betul, itu banyak ya. berkorban itu jelas lah. Itu bagaimana? Apakah Anda tidak merasa rugi atau kayak gimana gitu? Alhamdulillah tidak, karena saya yakin bahwasanya di Ibnu, di NU seperti yang didawuhkan Bayai kita, pendiri NU adalah sapa wonge yang gelem ngopeni NU, tak daku santriku. Sapa sing gelem santriku? Bayi Wahab Hasbullah. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari mengatakan itu. Siapa yang jadi santriku, saya doakan matinya husnul khotimah. Saya percaya itu. Saya yakin itu bahwasanya kalau saya betul-betul menghidupkan dan menghidupkan di NU ini dan lewatnya Ibnu, saya bisa barokah dan semua ada jalan. Alhamdulillah selama saya beribnu ini ada jalan semuanya, walaupun itu terkadang ngeten kok gini kok gimana, itu di luar logika ya, enggak luar biasa. Ini perbincangan yang sangat menarik sekali dengan anak muda, yang mana anak muda itu penuh dengan kepo, tapi keponya harus kepo positif ya, dan harus yakin yang saya ikuti ini nggak sia-sia, walaupun nanti kok sia-sia jangan terlalu dibebankan di pikiran yang boleh. Saya lakukan ini sia-sia. Jangan baper, karena kalau dari baper nanti akan patah lah. Kalau patah udahlah, mau semangat ini sulit. Iya, mau bangkit lagi ini sulit. Namanya hidup itu kan terus berlangsung. Nah, hambatannya apa sih ketika Anda menjalankan program di Ibnu dan juga mengajak rekan-rekan untuk bergabung di Ibnu, itu hambatannya apa? Kalau hambatan yang saya rasakan adalah lagi-lagi dari organisasi ini pindah organisasi ini sama, hambatan semuanya itu sama. Kemudian dari usia ini sampai dengan usia ini sama, cuman waktunya yang berbeda. Dan yang saya hadapi ini berbeda orangnya. Kalau hambatannya ya miskomunikasi. Miskomunikasi itu sangat menjadi hambatan sekali. Apalagi kalau lagi hubungi itu cuma dibaca aja, cuma centang dua, luar Ijo biasa. Lagi. Hambatannya itu kalau di organisasi yang saya rasakan adalah hambatannya itu miskomunikasi. Iya. Tapi saya tidak patah semangat dalam hal miskomunikasi, walaupun saya ketika menghubungi seseorang
waduh kok gini ya. Saya masih percaya dan kemudian masih mempercayakan. Nek gelem ngopeni NU tadi. Nah itu, Gitu. kemudian saya percaya orang ini pasti bisa dipercaya, Ya, ya. gitu. Saya memegang teguh itu. Saya percaya dengan orang. Oke, oke, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali ya. Anda kok bisa sampai jadi ketua PC IPNU, ini suatu hal yang apa ya? Banyak ini, panjang ini ceritanya tentunya. Pastinya panjang, perlu episode selanjutnya ya mungkin ya. Kalau bicara Ceritain tentang sedikit aja lah. Oh, ceritain Iya. sedikit. Ya, perjalanannya ya Outline-nya aja. 2017 itu tadi saya ikut di IPNU. Gabung di IPNU lewat sekolahan itu, kemudian di tahun itu kemudian berjalan sampai dengan 2019 saya gabung di PAC, kemudian uripi ranting itu, hidupkan ranting. 2019 ikut di kepengurusan kecamatan, bergerak di bidang orseni di kecamatan, di Waka Orseni, di wakilnya. Kemudian sampai dengan 2021 ternyata saya diamanahi sebagai ketua pimpinan anak cabang. Lah, Terus habis itu berjalannya tahun sampai dengan tahun 2023, karena saya juga gabung di kepengurusan cabang, saya ikut ternyata dengan saya ikut ngopeni ini ternyata tergerak mungkin teman-teman, kemudian mengamanahi saya sebagai ketua mungkin ya. Oke, berarti ini gerak-gerik Anda Gerak-gerik sudah sudah terpantau sejak sejak Anda aktif di awal itu, berarti Aktif di sudah awal. monitor itu sudah. Nah, terus Oh ya, saya punya Ya. pengalaman dan saya ini berangan-angan waktu itu di tahun 2021 ya. itu kan maraknya COVID. 2021 ya. Iya, iya enggak? COVID, iya, COVID. Nah, waktu tahun itu saya kan direkrut menjadi kepengurusan cabang. Artinya di tahun 2001 itu juga ada momen pelantikan. Nah, momen pelantikan ini lucunya Gimana itu? bukannya ikut pelantikan, tapi saya malah diikutkan di COVID-nya. Artinya waktu itu saya mau pelantikan kayak waktu pelantikan, kemudian ada dites di kesehatan. Nah, ternyata saya COVID waktu itu. Loh, COVID positif. waktu itu. Jadi waktu COVID itu saya berangan-angan, wah ini pasti ada berkahnya. Saya harus yakin bahwasanya ternyata saya diginikan nanti ada berkahnya. Karena dari percaya itu kemudian mungkin ya ini ya, mungkin. Positif thinking Positive aja ya Kang thinking Arif, aja, dan ya. semuanya ambil hikmahnya Ambil gitu hikmahnya. ya. Itu. Terus gimana itu? Habis selesai itu Anda pelantikannya kan COVID. Anda tidak mungkin dilantik dalam keadaan tidak. Saya begitu teman-teman dilantik, saya itu sudah di Balai Murid, sudah di karantina, betul. pakai AVG gitu. Enggak. Saya pakai pakaian biasa, cuman petugasnya aja yang pakai itu. Isolasi sendiri mandiri. Isolasi di karantina di sini di tempat di karantina Nganjuk. Ya, di situ ya. Di situ. Alhamdulillah, itu sangat luar biasa sekali ya. Artinya disitulah nikmatnya berorganisasi, Iya. berkegiatan itu. Ini terakhir nih, sebenarnya masih asik loh berbincang-bincang tentang anak muda. Kita penuh dengan kepo, penuh dengan motivasi, kayak gitu. Iya, Sebenarnya- betul. Sebenarnya masih Karena asik gini, kita itu. saya kemarin itu sempat berbincang. Ini Ya. mungkin teman-teman ataupun dari orang-orang yang kemudian di atas saya usianya, kita itu perlu sharing. Artinya sharing itu betul-betul ada masalah dan kemudian diselesaikan, ada solusi lah ya, dan diselesaikan. Kebanyakan orang-orang sekarang itu hanya sekedar sharing, tetapi hanya sharing adu nasib. Ya, sharing adu nasib. Begitu saya cerita, masalah saya gini, teman saya makin mengungkapkan masalahnya. Tapi nggak ada solve problemnya. Iya gitu, nggak ada. Saya sempat berbincang itu sama teman saya. Ternyata tidak hanya seusia saya di fase-fase itu. Banyak di usia di atas saya, di bawah saya hanya sekedar adu nasib.
hanya sekedar adu nasib, dan itu tidak ada yaitu penyelesaiannya, hanya sekedar adu nasib. Jadi mungkin hanya sekedar pengungkapan dan mungkin tidak beda jauh dengan ungkapan yang ada di story mungkin ya. Story. Kalau kita hanya sekedar gitulah ya, tidak jauh beda. Rupanya Anda suka pasang story juga ya? Ya dulu mungkin, kalau sekarang jadi ketua cabang jaga image lah ya. Jaga image. Oke. Iya, memang pencitraan itu juga penting ya. Penting menjaga intermezzo aja ya. Oke, terakhir nih, sebenarnya bincang-bincang kita menarik, tapi waktu yang harus ya. mengakhiri semuanya ini, tapi jangan sampai silaturahmi itu berakhir. Nih terakhir, motivasi Anda pada rekan-rekan Anda untuk tetap semangat di IPNU itu bagaimana kayak gitu? Ini bagi rekan dan rekanita, motivasi untuk kalian adalah tetap kita harus pegang yang namanya belajar, berjuang, bertakwa. Kemudian jangan patah semangat, lakukan hal yang terbaik walaupun itu kecil. Lakukan yang terbaik walaupun itu kecil. Ada nggak kaitannya dengan ibda' binafsi? Lakukan dari diri kita gitu iya, kan, betul. Motivasi dalam diri kita. Iya. Oke. Dan ini bagi yang belum bergabung dengan IPNU, Anda kasih motivasi juga dong. Oh ya, bagi teman-teman yang belum gabung IPNU, jangan hanya sekedar kepo. Kepolah tapi juga ikut, jangan hanya sekedar kepo. Oh, IPNU gini. Jangan. Ikutlah di IPNU dan ikutilah dan ngurusilah di IPNU. Oke. Udah, itu aja. Ungkapan lagi. Iya, saya masih kasih waktu kok. Oh gitu ya, kasih waktu. Bagi teman-teman, jangan patah semangat lagi, jangan patah semangat, lakukan hal yang terbaik. Saya berulang kali mengucapkan itu, lakukan hal yang terbaik untuk diri kita dan kemudian untuk orang lain. Itu yang harus kita betul-betul kita pegang dan kemudian kita implementasikan. Semangat berkhidmat di NU. Kalau masih usia pelajar, gabung di IPNU dan IPPNU di usia 13 sampai dengan 24. Silahkan nanti cari tahu, kepoin sama orang yang terdekat. Mungkin kalau ada mentor silahkan ditanya, oh masuknya IPNU lewat Makesta ya. Kalau ada Makesta ikutilah ya. Kan kader-kader kan sudah ada, bagian-bagiannya kan sudah ada gitu. Oh ya, terima kasih, ini perbincangan yang cukup menarik Kang Arif ya. Tetap semangat, dan kepada para anak muda yang belum bergabung dengan IPNU, silakan rekan-rekan semua bergabung di IPNU, karena ketika kita berorganisasi akan memberikan suatu nilai tersendiri buat kualitas diri kita, pengembangan diri kita, kepercayaan diri kita gitu ya Kang Arif ya. Dan ingat, generasi kita, generasi muda itu adalah penerus bangsa. Jadi untuk para anak muda, lakukan sesuatu hal yang positif dan inovatif tentunya, karena sumber daya saat ini tidak hanya pada sumber daya manusia saja, sudah mengarah pada sumber daya inovasi. Terima kasih bincang-bincang santai kita di podcast channel Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.